Ini adalah Gereja Baptis Indonesia Anugerah Tuhan. Dirintis pada tahun 1991 oleh Bapak Yeskel Susantoro dari Gereja Baptis Indonesia Anugerah Yogyakarta. Dia sebagai diakon gereja, tetapi juga dia kuliah di sekolah teologi. Oleh karena kuliahnya, maka dia harus merintis sebuah jemaat. Itu sebabnya dia memulai gereja ini dengan sebuah persekutuan doa di rumahnya. Dan akhirnya persekutuan doa yang dirintis mulai tahun 1991 itu menjadi terus berkembang dari hari ke hari. Sampai akhirnya mendapatkan ada 14 orang yang dimenangkan melalui persekutuan doa itu. Sehingga pada tahun berikutnya, tahun 1992, rintisan persekutuan doa ini dijadikan sebuah pos PI dari gereja induknya. Lalu dari pos PI itu terus bergerak maju. Akhirnya ditingkatkan statusnya menjadi gereja cabang. Dinamakan Gereja Baptis Indonesia Anugerah Cabang Maguwoharjo. Sejak menjadi gereja cabang, gereja ini harus mengontrak tempat dan Bapak Susantoro merelakan rumahnya untuk dikontrak sebagai tempat beribadah gereja cabang ini. Itu tahun 83. Sampai kemudian karena tempatnya sudah tidak memuat untuk ibadah hari Minggu dan juga untuk kegiatan yang lain, maka jemaat diminta untuk mencari tanah atau sebuah tempat yang nantinya bisa dibangun sebuah gedung tempat ibadah atau rumah ibadah. Setelah bergumul dan berdoa, gereja mendapatkan sebidang tanah, yaitu tempatnya di sini. Ini adalah tanah yang sudah dipergumulkan dan dibeli oleh seorang anak Tuhan yang kemudian dihibahkan kepada gereja. Lalu dibangunlah tempat ibadah ini yang sekarang ini dipakai. Namun sebelumnya ya belum sempurna betul. Itu dimulai pada tahun 1985. Ini mulai dibangun pondasinya, dipancangkan tiangnya, dan kemudian dipasang atapnya, dan dipakailah untuk tempat ibadah setiap hari Minggu. Lalu pada tahun 85 itu, gembala pertama yang merintis gereja ini terpanggil untuk melayani Tuhan di Pulau Bali, menjadi seorang church planter dan membuka jemaat di Pulau Bali. Dengan demikian, gereja ini mengalami kekosongan gembala. Dari tahun 85, beberapa saat kemudian ada anggota jemaat yang bergabung di sini dari gereja induk, Pak Insinyur Wasi Tri Pramono dan keluarganya, dan gereja meminta kepada Pak Wasi untuk menggembalakan gereja ini. Dan setelah bergumul, Pak Wasi menyatakan bersedia dan hanya berkomitmen selama tidak lebih dari 5 tahun. Jadi tahun 85 sampai dengan tahun 90, Pak Wasi melayani di gereja ini. Dalam pelayanan itu ada banyak hal yang dilakukan. Penginjilan dilakukan di berbagai tempat. Pos PI didirikan di berbagai tempat, termasuk Pos PI Menggah, kemudian yang sekarang menjadi gereja cabang Birin, ada rintisan juga yang di atas, dari Menggah ke atas itu di daerah Gunung Kidul paling utara, yaitu di Belang, Kecamatan Terbah,
Desa Terbang. Di sana dilayani oleh Pak Pendeta Peter Suryadi. Sekarang menjadi gereja yang mandiri, dinamakan Gereja Baptis Bukit Anugerah Belang. Kemudian ada Pos PI Babarsari yang sekarang menjadi Gereja Ephatha Babarsari, Gereja Baptis Indonesia Ephatha Babarsari. Itu adalah usaha perintisan dan pelayanan gereja ini. Kemudian Pak Wasi memang sudah berkomitmen hanya sampai tahun 90. Dari tahun 90 sampai tahun 92, gereja ini mengalami kekosongan. Pak Wasi sudah tidak menggembalakan lagi di sini meskipun masih di sini. Dan kebetulan memang beliau ada rencana untuk studi lanjut di Kanada. Kemudian saudara-saudara bahwa gereja ini kosong sampai 92 dan gereja ini berusaha untuk mencari gembala, membentuk panitia mimbar untuk melayani mimbar, menjadwal siapa yang harus melayani mimbar dan juga mencari gembala. Ditemukanlah seorang gembala, yaitu saya sendiri, saya. Dan pada tahun 92, tepatnya pada bulan September, saya melayani di gereja ini secara resmi. Ini masih menjadi sebuah gereja cabang. Dan ketika saya masuk melayani di tempat ini dan dibantu oleh jemaat yang begitu setia, yang begitu militan, sehingga gereja ini terus bergeliat. Sampai tahun 2001 gereja ini diorganisasikan menjadi gereja mandiri dari sebuah cabang. Kemudian tahun berikutnya, tahun 2002, gereja ini ingin menabiskan sendiri gembalanya. Gereja ini ingin mempunyai pengalaman pernah menabiskan seorang gembala sidang sebagai pendeta. Nah, tahun 2002 itulah saya ditabiskan pada bulan Agustus. Saya juga mengalami untuk yang pertama kali saya menikahkan pasangan pengantin, dan pengantin itu adalah bule Jerman dan Jawa dari Pati. Itu pengalaman pertama saya sebagai pendeta. Tapi juga pengalaman untuk membaptiskan orang. Nah, kemudian gereja ini terus mengalami perkembangan dan perkembangan selanjutnya sampai gereja ini mengalami banyak perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan yang dialami oleh karena kami merasa bahwa gereja ini mayoritas mahasiswa, dan mereka perlu gerakan-gerakan atau sesuatu yang sifatnya lebih dinamis. Itulah sebabnya ketika gereja ini hanya menggunakan musik gitar untuk mengiringi ibadah, kemudian mulai memikirkan dan kemudian janji iman dengan sebuah piano yang ada di depan saya ini. Terwujudlah ini janji iman dari jemaat untuk mengadakan piano untuk alat musik mengiringi ibadah. Rupanya ini belum cukup. Kemudian gereja berusaha untuk bagaimana kalau gereja ini memakai full band untuk ibadah. Dan kaum muda, para mahasiswa begitu antusias sehingga dipakailah sekarang ini alat musik full band, baik itu dengan lagu-lagu kontemporer maupun dengan lagu nyanyian pujian yang dipakai di gereja ini. Sehingga mereka lebih serius untuk berlatih dan mereka lebih diberkati dalam pelayanan, dan mereka bisa bekerja sama di antara tim, dan itu sangat luar biasa dan menggairahkan. Tetapi juga gereja ini setiap hari Minggu kami mengadakan
semacam perjamuan kasih untuk minum teh bersama, untuk ya makan makanan yang tersaji, apa saja, entah snack, entah makan besar, dan yang lainnya. Pokoknya ada saja. Untuk apa? Untuk mempererat tali persaudaraan, untuk saling mengasihi, untuk saling mendorong semangat, untuk saling memberkati satu dengan yang lainnya, saling menguatkan. Dan itu terjadi seperti keluarga sendiri. Itulah keberadaan dari Gereja Baptis Indonesia Anugerah Tuhan sampai sekarang ini. Terima kasih.